warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 aplikasi komputer akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rival Paujan, absen 29. Perkenalkan, nama saya Salsa Azizah Dinia, absen nomor 43. Nama saya Salma Nur Fauziah, absen 40. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Putri, absen 36. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia, absen 5. Perkenalkan, nama saya Robi Syamustani, absen 38. Selamat menonton. Simbol. Simbol adalah sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang terlihat yang menggantikan gagasan atau objek. Yang pertama, masuk ke sisipkan lalu pilih simbol. Lalu pilih simbol atau pilih more simbol. Lalu gulir ke atas atau ke bawah untuk menemukan simbol yang ingin disisipkan. Lalu bulat. Bulat merupakan bentuk bagian yang berbentuk sama antara bagian pertama, kedua, dan seterusnya. Cara menggunakan bulat yaitu yang pertama, buka Office Word. Pastikan sudah siapkan listnya, blok teks list tersebut, lalu kemudian masukkan ke menu Home, lalu tekan tombol bulat. Pilih salah satu icon sesuai dengan kebutuhan, atau kamu juga bisa mengubahnya menggunakan Define New Bullet Symbol. Lalu muncul kotak yang berisi simbol yang bisa dipilih sebagai bulat. Setelah berhasil, kamu bisa menggunakan simbol bulat tersebut. Numbering yaitu sebuah fitur yang memberikan nomor atau angka pada setiap paragraf sehingga tulisan akan terlihat terurut sesuai dengan penomoran yang diinginkan. Yang pertama, blok isi tersebut, lalu masuk ke menu Home dan tekan tombol numbering. Lalu gunakan pilihan angka, Romawi atau alfabet, serta pengaturan numbering lainnya. Lalu pilih menu Define New Number Format untuk mengatur numbering lebih advance. Page border yaitu garis yang berada pada sisi atas, bawah, kiri, dan kanan lembar kerja. Yang pertama, klik border dan shading, pilih page border untuk membuat border dalam ukuran halaman. Lalu, pilih border garis pada style, pastikan seluruh border berada di tepian. Lalu klik OK. Dan yang terakhir, untuk border yang lebih menarik, kamu bisa menggunakan fitur art yang lebih akan menampilkan pilihan warna. Shape digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan gambar-gambar bangunan atau berupa bentuk seperti persegi, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Lalu, untuk shape, pilih tab Insert, kemudian klik perintah Shapes, sebuah menu drop-down dari shape akan muncul. Lalu yang kedua, pilih bentuk yang diinginkan. Dan yang terakhir, klik dan drag lokasi yang diinginkan untuk menambahkan shape ke dokumen Anda. Shading memungkinkan untuk memberikan latar belakang berwarna pada sebagian teks atau seluruh paragraf. Ini dapat membantu membedakan bagian-bagian tertentu dari dokumen. Untuk shading, yang pertama pilih teks atau paragraf yang akan diarsir, sorot teks atau pilih paragraf yang ingin Anda beri latar belakang. Yang kedua, tab Home. Pindah ke tab Home di bagian atas jendela Word. Yang ketiga, temukan opsi shading. Biasanya opsi shading dapat ditemukan di grup paragraf atau font di tab Home. Yang keempat, pilih warna latar belakang, klik pada opsi shading dan pilih warna latar belakang yang diinginkan. Dan yang terakhir, lihat hasilnya. Perhatikan perubahan pada dokumen Anda. Warna latar belakang akan diterapkan pada teks atau paragraf yang Anda pilih. Clip art menyisipkan suatu gambar yang ada di dalam menu clip art tersebut atau pada program Microsoft Word itu sendiri yang sudah menyediakan berbagai macam gambar untuk digunakan. Pada menu sisipkan, arahkan ke gambar dan lalu klik clip art. Yang pertama kita tulis dulu sebab judulnya yaitu laporan. Ini seharusnya yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi, yang selanjutnya bab 1 dan bab 2. Lalu di sini kita blok semua formatnya dan pindahkan ke tengah. Lalu kita ubah dulu marginsnya supaya lebih rapi. Dan di sini untuk
memindahkan ke page selanjutnya, yaitu pilih layout, lalu klik bricks dan pilih next page. Di sini bab satunya kita tambahkan pendahuluan dan latar belakang. Untuk bab 2-nya kita tambahkan lagi subbabnya, yaitu landasan teori dan kerangka berpikir. Lalu di sini kita tinggal page numbering, yaitu ke insert, lalu pilih page number, dan kita pilih yang kedua. Lalu page numbernya, formatnya kita edit terlebih dahulu menjadi angka Romawi. Berikutnya untuk page kata pengantar, kita ubah lagi page number formatnya. Start at-nya kita pilih jadi angka 1 Romawi. Dan untuk daftar isi, kita rubah juga page numbernya, format page numbernya jadi angka 2 Romawi. Setelah itu untuk bab 1 kita rubah juga format page numbernya jadi angka 1 biasa, dan maka ke bawahnya akan menyesuaikan. Lalu di sini yang cover kita klik 2 kali, lalu kita checklist different first page-nya biar si halamannya hilang. Lalu di sini untuk memudahkan pembuatan daftar isi, maka kita blok kata pengantar dan daftar isi ke heading 1. Begitupun bab 1 dan bab 2-nya kita blok dan rubah menjadi heading 1. Untuk yang subbabnya, pendahuluan dan latar belakang kita rubah menjadi heading 2. Dan untuk yang landasan teori dan kerangka berpikir juga kita rubah menjadi heading 2. Lalu kita ke halaman daftar isi, kita pilih referensi, lalu kita klik table of content dan kita pilih table yang pertama. Maka daftar isi akan terbuat secara otomatis. Peran penjualan sesuai dengan tugas yang ditentukan. Lalu blok teksnya pindahkan angka ke nomor 12, lalu bold.
lalu klik insert, pilih more symbol, lalu cari Wingdings, pilih yang logo telepon, insert, lalu close. Tambahkan nomor sesuai tugas. Faknya kita pilih Wingdings 2, pilih menu picture, lalu tambahkan logo. Lalu sesuaikan dengan sejajar dengan laporan penjualan. Lalu klik picture, terus pilih logo, masukkan logo yang telah ditentukan. Supaya logonya bisa dipindahkan, klik wrap text, lalu pilih in front of text. Lalu kita rapikan logonya di samping teks. Lalu klik insert, lalu pilih save. Untuk membuat garis, klik line, lalu tarik garis untuk ngedit garisnya. Untuk mengedit garis, untuk mengedit garisnya kita pilih menu shape style. Untuk compound type kita pilih thin. White-nya kita rubah menjadi 4. Untuk menambahkan logo selanjutnya, pilih lagi menu shape, lalu edit shape file menjadi warna biru muda, dan shape outline-nya rubah menjadi warna putih. White-nya rubah menjadi angka 3, lalu kasih shadow agar logonya ada bayangan untuk menambahkan. Untuk menambahkan teks, kita memakai box teks. Ubah fontnya menjadi Comic Sans dan angkanya angka 12. Lalu pindahkan dan sesuaikan teksnya. Untuk pembuatan tabelnya, pertama kita klik insert, lalu kita pilih tabel, kita pilih yang 5x5.
Lalu di sini kita tulis sesuai dengan tugasnya, yaitu yang pertama kode menggunakan bold. Jika tulisannya sudah sesuai dengan tugas, kita rapihkan tabelnya terlebih dahulu. Jika tabel sudah rapi, kita blok baris pertama, lalu pilih shading untuk menambahkan warna. Di sini kita pilih warna abu sesuai dengan tugasnya. Lalu blok juga baris yang selanjutnya, yaitu yang ketiga dan yang kelima, kita rubah juga menjadi warna abu dengan menggunakan fitur shading. Jika sudah menggunakan fitur shading, maka kita blok semua tabelnya, lalu kita pilih border, kita pilih opsi yang no border untuk menghilangkan kolomnya.
Lalu jika sudah, kita perbesar gambarnya dan rapihkan. Sekian tugas kelompok dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.